Halo semua, perkenalkan nama saya Indriansyah Lumanturwan. Saya kelas IF 401, di mana di sini saya akan mendokumentasikan tugas bahasa Indonesia, di mana diminta untuk membuat esai. Nah, esainya mempunyai ketentuan. Yang pertama, buat esai dengan topik sesuai dengan bidang ilmu jurusan Anda. Kebetulan saya jurusan informatika, jadi saya mengambil tema tentang AI. Nah, untuk ketentuan esainya, yang pertama, esai memiliki tiga bagian utama dengan minimal tiga paragraf pada bagian tubuh. Kedua, esai terdiri dari kalimat, eh, saya ralat, esai terdiri dari minimal 500 kata. Yang ketiga, esai memiliki sekurang-kurangnya tiga referensi rujukan yang dikutip secara langsung dan tidak langsung. Nah, jadi judul yang saya ambil adalah Etika Penggunaan AI Generatif dalam Belajar dan Bekerja. Nah, di mana ini adalah paragraf pembuka yang isinya kehadiran AI generatif telah mengubah cara manusia bekerja dan belajar. Teknologi ini terbukti mempercepat proses berpikir, menyederhanakan tugas rumit, dan membuka akses informasi secara instan. Dikutip Fatmasari pada tahun 2005, menegaskan bahwa penggunaan AI generatif hanya etis apabila dilakukan untuk kepentingan pribadi dan bukan sebagai produk akhir, karena bila digunakan terbatas untuk kepentingan bersama, dampaknya justru lebih banyak menimbulkan darat. Tesis yang diajukan dalam esai ini adalah bahwa AI generatif ibarat pedang bermata dua. Dia dapat memperkuat produktivitas manusia, tetapi juga berpotensi mengikis kemampuan berpikir kritis apabila digunakan tanpa kesadaran etis dan verifikasi yang memadai. Nah, jadi pada paragraf pembuka ini ada yang namanya pernyataan umum pada kalimat satu, di mana isinya adalah kehadiran AI generatif telah mengubah cara manusia bekerja dan belajar. Itu adalah eh, pernyataan umum sekaligus hook agar pembaca tertarik dengan esai yang saya buat. Nah, selanjutnya penjelasan topik. Nah, di sini ada kalimat selanjutnya, di mana di sini juga ada kutipannya, di mana Fatmasari ini pada tahun 2006 meneliti dan menegaskan bahwa penggunaan AI generatif hanya etis apabila dilakukan untuk kepentingan pribadi dan bukan sebagai produk akhir. Karena bila digunakan tanpa batas untuk kepentingan bersama, dampaknya justru lebih banyak menimbulkan mudarat. Oke. Nah, ini juga sebagai jembatan ke pertanyaan tesis, di mana pernyataan itu menurut saya secara spesifik. Itu akan dibahas di isi esai. Nah, selanjutnya ada model corong atau eh, lebar di awal, mengerut di akhir. Di mana saya membuatnya itu ini tesis yang diajukan dalam esai ini adalah bahwa AI generatif ibarat pedang bermata dua. Dia dapat memperkuat produktivitas manusia, tetapi juga berpotensi mengikis kemampuan pikir kritis apabila digunakan tanpa kesadaran etis dan verifikasi yang memadai. Tuh. Selanjutnya adalah isi esai, di mana di sini saya membuat tiga tiga paragraf, di mana yang pertama itu isinya manfaat AI generatif dalam belajar dan bekerja memang sulit dibantah. Banyak orang mendapat ilmu tambahan dengan cepat, menyelesaikan tugas lebih efisien, bahkan memperoleh penghasilan tambahan dari pekerjaan yang dibantu AI. Akan tetapi, penelitian Putri, Edintria, dan Farid pada tahun 2006 telah terdapat 10 platform
AI generatif menemukan fakta yang mengkhawatirkan. Seluruh platform yang diuji bersedia mengisi tugas akademik siap kumpul tanpa menganjurkan pengungkapan penggunaan AI. Kan sebagian besar tetap mencantumkan identitas responden yang seharusnya dianonimkan. Temuan ini menunjukkan bahwa AI generatif cenderung mengutamakan kepatuhan terhadap instruksi pengguna dibandingkan perlindungan integritas akademik dan privasi. Nah, itu adalah isi esai yang membahas subbab bahwa eh, es- paragraf tersebut membahas topik yaitu AI generatif cenderung mengutamakan kepatuhan terhadap instruksi pengguna dibandingkan pelindungan integritas akademik dan privasi. Nah, selanjutnya paragraf ketiga, di mana di sini beda subtopik lagi, tapi berkaitan. Isinya, persoalan lain muncul pada sisi andalan informasi. Penelitian yang sama menemukan bahwa referensi dan DOI yang dihasilkan berbagai platform seringkali tidak dapat diverifikasi, bahkan sebagian dibuat-buat. Hal ini membuktikan bahwa kelancaran bahasa AI bukan jaminan kebenaran isi. Ketika pengguna terlalu bergantung pada AI tanpa memeriksa ulang hasilnya, yang terjadi bukanlah peningkatan kualitas kerja, melainkan penurunan daya krisis secara perlahan, sebuah bentuk nyata dari sisi mengikis ketajaman pada tesis di atas. Nah, jadi ini adalah subtopik lagi yang memperkuat paragraf 2, yang dimana di sini hmm, bahwa AI seringkali tidak dapat diverifikasi, bahkan isinya sebagian dibuat-buat gitu. Nah, selanjutnya paragraf 4 isinya menghadapi dua sisi ini, pedoman etika penggunaan AI generatif di perguruan tinggi Indonesia menekankan pentingnya transparansi, integritas akademik, akuntabilitas, serta prosedur citasi dan dokumentasi penggunaan AI. Yang jelas lagi, mahasiswa maupun dosen, prinsip ini sejalan dengan langkah praktis yang bisa diterapkan siapapun. Menggunakan AI untuk mempercepat proses berpikir, bukan menggantikan. Selalu memverifikasi informasi yang dihasilkan, terutama data faktual dan referensi. Membatasi AI hanya pada tugas memang cocok, serta tetap melatih kemampuan inti secara mandiri agar keterampilan berpikir tidak tergerus. Nah, ini mendekati kesimpulan, di mana ini juga subtopik yang berkaitan dengan paragraf 2 dan 3, yang isinya itu pentingnya transparansi, integritas akademik, dan akuntabilitas, serta prosedur citasi dan dokumentasi penggunaan AI. Nah, paragraf yang terakhir ada kesimpulan, di mana isinya dari yang di atas dapat disimpulkan bahwa AI generatif memang menimbulkan persoalan etis yang nyata, meskipun manfaatnya juga tidak dapat diabaikan. Solusi bukan menolak atau menerima AI secara mutlak, melainkan menempatkannya secara rasional dengan kesadaran etis dan verifikasi yang konsisten. Dengan begitu, AI generatif dapat menjadi mitra yang memperkuat, bahkan bukan melemahkan kualitas belajar dan manusia. Nah, itu adalah kesimpulan dari saya, di mana saya memang eh, mengajak pembaca untuk bijak dalam menggunakan AI. Bisa dibilang, saya mengajak pembaca untuk memanfaatkan AI dengan efisien, dengan tidak melemahkan pola pikir dan kualitas belajar. Nah, ini adalah daftar pustaka yang saya jadikan referensi
di mana di sini ditulis oleh Permadasari pada tahun 2005. Selanjutnya Putri Adintira Farid pada tahun 2006. Dan ini Jamrida Rizal pada tahun 2006. Mungkin sekian dokumentasi dari saya, dokumentasi dan analisis dari saya. Apabila ada kelebihan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih.